searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, Pak Gatot Nurmantio kemungkinan bisa syok ini. Karena ini ada berita, yaitu setelah UAS aktivis kami Anton Permana ditolak masuk Singapura. Gimana ya kira-kira ketika Pak Gatot Nurmantio mendengar berita ini ya? Diketahui kan Pak Gatot Nurmantio ya petinggi lah dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini dari Denny Siregar. Wah, udah bener tuh Singapura. Wong mereka selalu bilang negara kafir, tapi pengen terus masuk ke sana. Padahal kalau dalam melihat berita ini, aktivis kami yaitu Anton Permana ini bahkan sudah seringkali mengunjungi Singapura, yaitu hampir ratusan kali. Tetapi ya baru kali ini ditolak oleh Singapura. Entah karena berhubungan dengan aktivis kami atau enggak, saya kurang tahu. Tetapi di berita menyebutkan kalau Anton Permana pernah di pihak kepolisian. Ya dalam berita seperti itu sih. Nah, kemarin setelah UAS ditolak masuk ke Singapura, sekarang aktivis kami Anton Permana ditolak masuk Singapura. Nah, apalagi Pak Gatot ya, kira-kira bisa masuk ke Singapura enggak ya? Apalagi Pak Gatot adalah petinggi di Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia ini. Coba kita lihat komentar-komentarnya. UAS tegas negara Singapura ini pantas turis berada nyaman betah. Bang, kok tampangnya mirip sama lemon? Kirain pemerintah spur memberikan mediasi. Good job Singapura. Sangat peka terhadap bahaya yang datang, cegah bumi terjadi teroris. Kasihan ya. Kita ketahui kan di Singapura kan masyarakatnya di sana adalah multikultural, di mana masyarakat Singapura terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan lain sebagainya. Bahkan UAS yang kemarin ditolak masuk Singapura, salah satunya adalah pernah merendahkan umat Kristen. Salah satunya seperti itu. Alhasil UAS juga ditolak masuk Singapura. Dan sekarang ini juga aktivis kami yaitu Anton Permana ditolak masuk Singapura. Sangat keren ini, ketegasan Singapura patut dicontoh lah oleh Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Penolakan masuk warga negara Indonesia WNI ke Singapura kembali terjadi setelah sebelumnya dialami Ustadz Abdul Somad. Pengusiran dari negara Singa itu kini dialami aktivis Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia kami Anton Permana. Dia mengungkapkan bahwa dirinya ditolak masuk saat berniat masuk ke Singapura untuk urusan bisnis menemani sang bos pada Sabtu 18 Juni 2022 malam. Iya, itu sebuah pengalaman menarik nih, karena saya ini kan udah 22 tahun tinggal di Batam. Jadi Singapura tetangga kita itu ya. Saya ke Singapura itu bukan puluhan kali, mungkin ratusan kali, tutur Anton Permana pada Minggu 19 Juni 2022. Dia kemudian membeberkan kronologi pengusirannya dari Singapura seperti yang sempat dialami UAS. Jadi kejadiannya semalam itu jam 19.30 ya. Saya bersama teman, rekan bisnis saya. Kita naik ferry Majestic dari Batam Center, dari terminal menuju ke pelabuhan Harbourfront, Singapura, ujar Anton Permana. Nah, tiba di pelabuhan, kebetulan orang gak rame ini. Biasanya kan itu antri panjang pengalaman saya, tapi ini karena mungkin habis Covid gak terlalu rame. Jadi saya orang yang kedua dari rombongan kapal di imigrasi, ucapnya. Nah, orang pertama juga seperti saya. Orang pertama, yang kedua, dan ketiga bos saya itu di imigrasi tiba-tiba nggak boleh masuk. Saya harus dipanggil dengan seorang polisi, katanya menambahkan. Setelah itu, Anton Permana mengaku disuruh untuk datang ke kantor imigrasi dan duduk sekitar 15 menit sampai datang 2 orang yang berpakaian sipil. Orang Singapura bertanya dengan bahasa Inggris, saya mau kemana? Minta ID card saya. Suruh bongkar tas saya. Bongkar aja silahkan, tuturnya. Mereka bongkar semuanya, bertebaran. Itulah ada ID card forum jurnalis kita. Ini apa? Saya jelaskan ini jurnalis. Saya juga jurnalis, saya juga penulis, ujarnya. Terus katanya, mau kemana? Mau berkunjung ke siapa? Tempat tinggal mana? Ya, jelasin semuanya, saya jawab, ucap Anton Permana menambahkan. Dia kemudian menjawab semua pertanyaan tersebut dengan santai, karena memang berangkat ke Singapura untuk menemani bosnya terkait urusan bisnis. Saya sampaikan apa adanya, santai-santai saja. Terus tunggu sebentar, diambillah kartu ID card saya.
Tunggu sebentar, terus balik lagi, dia minta handphone. Terus kita sempat bersih tegang, karena ini privat nih. Di dalam negara saya, nggak boleh sembarangan, kata Anton Permana. Nah, sebentar aja, atau kamu pegang. Hanya melihat beberapa foto, ucapnya. Nggak lama, datang lagi, bergelombang nih. Datangnya ada berpakaian dinas, ada yang muda, yang bapak-bapak dengan berbagai macam pertanyaan, tapi rata-rata ya masalah umum saja, tutur menambahkan. Anton Permana mengatakan bahwa petugas tersebut melihat foto-foto di galeri Instagram, bahkan sampai membuka percakapan di WhatsApp miliknya. Tapi sudah feeling nih, kapan gongnya nih? Habis itu mereka balik handphone saya dibawa, tapi password nggak saya kasih, ucapnya. Sampai dia tanya berapa uang. Ini kebetulan saya memang belum ngambil uang, hanya 600.000. Dan ada rencana mau ngambil di sana, ujar Anton Permana menambahkan. Setelah cukup lama, barulah tanda-tanda penolakan masuk diperlihatkan oleh pihak otoritas Singapura. Setelah agak lama, 1 jam, baru gongnya di sini. Dia tanya, kamu memang ada urusan apa dengan polisi Indonesia? Kamu memang pernah dipenjara, kata Anton Permana. Ini profesi sebagai penulis. Saya juga jurnalis. Pelanggaran yang bikin sudah video yang mungkin ini tidak suka negara saya, pemerintahnya. Makanya penjara, tapi udah selesai, tuturnya menambahkan. Anton Permana menjelaskan bahwa permasalahan pun sudah dinyatakan sebagai inkonstitusional MK dan sudah dibatalkan. Balik lagi dia kan, habis itu sudah dipanggil lagi dan ambil sidik jari. Nah, ketika ambil sidik jari saya feeling, ini saya ditolak tidak nih? Ambil sidik jari, retina mata, biasanya kalau udah itu oke, ujarnya. Tapi tampaknya mereka pun berdebat. Telepon kemana-mana, koordinasi perdebatan, itu yang lama. Ya ujung-ujungnya dia suruh saya balik dulu, ucapnya. Terakhir orang Melayu datang. Nih Cik, kita sudah lihat semua, tapi mohon maaf Cik, nggak boleh lewat masuk Singapura. Cik balik malam ini juga ke Batam. Oke, nggak masalah. Kalau itu dari tadi dia ngomong, ngapain salah lama-lama di sini? Kata Anton Permana menambahkan. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Hersubeno Point. Diketahui sebelumnya, UAS ditolak masuk ke Singapura karena ceramahnya dianggap mengajarkan ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, Singapura punya penilaian sendiri hingga menolak UAS. Singapura punya parameter sendiri dan dia tegas dengan aturan tersebut. Jadi, diberlakukannya bukan karena UAS, tapi karena pengamatan terhadap narasi yang disampaikan UAS, kata Boy di Universitas Bung Karno pada Selasa 24 Mei yang lalu. Boy menyebut penolakan itu tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Dia mengatakan Singapura menolak narasi yang mengarah pada ekstremisme. Jadi, ini bukan berkaitan dengan agama tertentu saja. Kalau agama lain yang ternyata mengarah ke ekstremisme kekerasan, mereka juga menolak karena mereka punya aturan hukum tersendiri, ujarnya. Boy juga menyebut penolakan terhadap UAS sebagai hak Singapura. Dia menyebut pemerintahan Indonesia tidak bisa melakukan intervensi. Tentu dalam konteks itu hak negara Singapura. Kita tidak boleh mengintervensi, tuturnya. Sebelumnya, UAS ditolak masuk Singapura bersama rombongannya. UAS datang ke Singapura melalui Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada Senin 16 Juni. UAS datang bersama 6 orang rombongan. Mereka sempat diperiksa otoritas Singapura. Setelah diperiksa, pada hari yang sama UAS beserta rombongan dikembalikan ke Indonesia menggunakan kapal feri melalui Batam, Kepulauan Riau. Singapura kemudian memberi penjelasan mengapa menolak UAS masuk. Salah satunya karena UAS pernah berceramah soal bom bunuh diri dibolehkan dalam konteks Israel-Palestina. UAS juga disebut pernah merendahkan umat Kristen.